Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Usul Fikih, Bapak Khalid dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lina Maufazatin Naila. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas C. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang istihsan. Baik dari pengertiannya, macam-macamnya, kedudukannya, serta dasar hukum dari istihsan. Yang pertama, pengertian istihsan. Menurut bahasa, istihsan itu adalah menganggap baik sesuatu. Sedangkan menurut istilah ulama usul, istihsan ini adalah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntunan qiyas jali kepada qiyas khafi. Selanjutnya itu adalah kesimpulan dari istihsan. Jadi dapat disimpulkan bahwa istihsan ini adalah seorang mujtahid yang berpindah hukum kepada hukum yang lain karena dia beranggapan bahwa hukum yang kedua itu lebih kuat daripada hukum yang pertama. Selanjutnya itu adalah dasar hukum dari istihsan. Para ulama mempertahankan istihsan mengambil dalil Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan istihsan dalam perspektif denotatif. Seperti firman Allah SWT dalam Quran surah Az-Zumar ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbikum min ilaikum unzila ma ahsana wattabi'u. Jadi, ayat tersebut menunjukkan bahwa istihsan itu adalah hujjah. Karena menurut mereka, dalam ayat ini Allah menegaskan berbuat baik dan perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Menurut Imam Syafi'i, contoh dari istihsan ini adalah yaitu sisa minuman burung buas itu adalah suci dan halal. Jadi kita boleh meminumnya. Namun menurut qiyas jali, sisa minuman dari binatang buas itu adalah haram. Mengapa demikian? Karena sisa minuman yang telah bercampur dengan air liur binatang buas dikiaskan kepada dagingnya. Misalnya, sisa minuman anjing, sisa minuman babi, itu tidak boleh kita minum. Selanjutnya adalah macam-macam dari istihsan. Menurut kategori, istihsan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah berdasarkan kekuatan pengaruh dalil, zahir atau khafinya, tidak jelas. Qiyas itu akan menjadi rajih atas istihsan apabila pengaruhnya itu lebih kuat, dan begitu juga sebaliknya. Pengaruh dari istihsan ini dikaitkan dengan pengaruh qiyas. Qiyas maupun istihsan dibagi menjadi dua. Yang pertama, qiyas dibagi atas qiyas jali, pengaruhnya lemah bila dibandingkan dengan pengaruh dalil yang berlawanan dengannya. Dan qiyas khafi yang memiliki pengaruh yang kuat atas hukum. Begitu. Selanjutnya itu adalah hukum tentang suci tidaknya sisa air minum. Bila memakai qiyas, dilihat dari sisi keharaman dagingnya, burung karnivora dikiaskan dengan hewan buas lainnya dari sisi sama sebagai binatang yang haram dimakan. Akan tetapi, bila dengan metode istihsan, sisa minuman burung karnivora itu adalah suci. Berdasarkan dalil yang melandasi, istihsan ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, istihsan dengan nas. Nas dalam hal ini bisa berupa Al-Quran dan Sunnah. Maknanya adalah meninggalkan hukum berdasarkan qiyas. Dan yang terakhir itu adalah kedudukan dari istihsan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa istihsan ini merupakan suatu dalil yang masih diperselisihkan penggunaannya oleh para ulama. Ada yang menerimanya sebagai salah satu hujjah dan juga ada yang menolaknya. Ulama yang menjadikan istihsan sebagai hujjah mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan ijma ulama yang membolehkan hal tersebut. Namun istihsan juga tidak dapat dijadikan sebagai hujjah menurut Imam Syafi'i dan Imam Dahiriyah. Karena Imam Syafi'i dalam kedua karyanya Ar-Risalah dan Al-Ummah secara pandang lebar menjelaskan alasan penolakan terhadap istihsan ini. Yang selanjutnya itu adalah urgensi istihsan pada masa kini. Istihsan akan selalu relevan dengan perkembangan zaman. Mengapa? Karena istihsan ini merupakan salah satu sumber
hukum Islam yang akan dijadikan pedoman jika umat menghadapi suatu permasalahan dan tidak ada jawaban di dalam nas. Dengan digunakannya istihsan diharapkan mampu memberikan jalan atau solusi kepada permasalahan umat dan memberikan kemaslahatan. Karena semakin berkembang dan majunya suatu peradaban, maka semakin besar pula permasalahan yang akan dihadapi oleh umatnya. Jika kita sebagai umat yang hidup di zaman modern ini hanya menggunakan sistem hukum lama yang digunakan pada masa Nabi ataupun masa sahabat dan tabi'in, maka tidak pas dan kemungkinan besar itu tidak akan mendapatkan solusi yang tepat. Maka di sini istihsan itu dan sumber hukum Islam lainnya akan dibutuhkan guna menjawab permasalahan tersebut. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.